BPJS ini dalam 11 tahun itu tercepat mencapai USC di dunia yang sifatnya contributory dan one single integrated scheme. Nggak ada di dunia yang lebih cepat daripada Indonesia. BPJS itu sudah bagus ya, belum sempurna ya, tapi perbaikan sudah banyak. Tolong dimanfaatkan, dijaga kesehatannya gitu. Jangan kalau hal-hal yang sifatnya itu hoax itu, aduh terlalu banyak Pak. Ya saya kalau cerita terlalu banyak dibuat di medsos itu, dan itu nggak benar gitu. Sulit memang. Tapi ada loh lagunya ya, lagunya itu namanya konten viral. Kenapa konten viral? Karena waktu BPJS memberhentikan sebuah rumah sakit, kemudian saya tidak tahu ada tukang bikin konten itu, dia bilang ini bapak saya terancam meninggal ya. Kenapa terancam meninggal? Karena BPJS melakukan pemutusan hubungan sepihak. Loh, kok batin saya kok ngerti sepihak, dua pihak. pasti ada yang memihak-mihak gitu. Itu Pak, langsung viral. Wah, saya ditelepon, ini ada kata konten kreator itu ada 180 orangan di rumah sakit ini yang terancam meninggal gara-gara apa enggak nyes ya Pak ya? Meninggal loh Pak, langsung viral. Akhirnya konten viral, akhirnya kami bikinkanlah lagu konten viral ya, itu ada di YouTube-nya. Intinya ya bahwa kadang-kadang itu sesuatu yang benar itu justru tidak viral, tidak viral. Sesuatu yang salah ya itu justru viral. Viralnya salah Pak, terus dikoreksi tapi tetap nggak ada yang ngerti gitu. Ternyata itu apa Pak? Ya ternyata loh, kan itu diputus saja belum, baru kita kasih peringatan kepada rumah sakit tadi, hati-hati kalau masih tetap seperti itu nanti kita putus. Tapi dia kecepatan ini bikin konten kreator, tapi kan karena memelas dan sangat menyentuh tadi, bayangkan bapaknya mau meninggal nih gara-gara diputus sepihak BPJS. Akhirnya mungkin didengarkan nanti lagunya konten viral itu. Wah, ya itu viral gitu. Mungkin ada yang pihaknya bilang rumah sakitnya, dan saya nggak tanggung jawab ya dan kesehatan bapak Anda karena nanti akan diputus oleh BPJS. Gitu, udah langsung rame. Oke, Pak Gufron, siap. Ini situasi yang mungkin tidak mudah buat Pak Gufron dan kawan-kawan ya, karena dengan masalah yang terus kan masalah kesehatan tuh nggak akan berhenti kan. Tambah banyak. Salah satu masalah yang akan ada terus sampai kiamat tuh adalah soal kesehatan. Iya. Dan itu banyak orang nggak nganggap penting loh. Iya. Ditambah dengan iuran yang juga ya nggak mungkin segitu-segitu aja karena kan ada inflasi. Tapi begitu dinaikkan ada beberapa orang penting yang tidak tahu apa-apa langsung menolak. Harusnya kesehatan ini masyarakat negara yang harus memberikan, padahal situasinya BPJS mesti gratis. Lagi nggak mudah gitu. BPJS harus ada juga. Terus yang membiayai siapa? Sekarang gini loh ya. Jadi tahun 1948 itu para pimpinan negara itu kumpul. Lalu mereka mendeklarasikan namanya Declaration of Human Rights 1948. Di pasal 22, pasal 25 itu disebutkan bahwa health is a fundamental right. Jadi hak dasar untuk manusia hidup di dunia dimanapun. Tapi di pasal 25 disebutkan bahwa bagaimana cara memenuhi hak dasar kesehatan itu tergantung kepada negara masing-masing. Kalau negaranya kaya, kerajaan ya dibayarin semua. Lalu kalau negaranya nggak punya duit atau negaranya yang bagus itu oke, yang miskin saya bantu. Kalau yang kaya ya jangan dong. Dia survive. Itu Indonesia memilih, ada yang sifatnya tax base ya, seperti di Inggris, di Malaysia, ada yang urunan. Jadi kalau menyatakan bahwa ini semua tanggung jawab negara, ya negara itu tanggung jawabnya banyak gitu. Tetapi cara mengatasi masalah itu ya tergantung negaranya masing-masing. Bukan terus gratis. Memang ini punya simbahnya atau gimana? Gitu. Iya benar. Dia karena nggak paham aja. Tapi memang Prof, ketika kita bersentuhan langsung dengan masyarakat di berbagai lapisan,
sulit rasanya untuk zero keluhan ya? Oh, pastilah. Saya itu hampir tiap hari keluh. Benar. Hampir tiap hari, mungkin hampir tidak ada hari tanpa keluhan. Iya, sulit rasanya untuk Yang tidak apresiasi ada seperti tadi malam kita mendapatkan penghargaan dari investor trust ya, dan sebagaimana, dan pernah sehari 10 penghargaan internasional kayak gitu ya. Tapi hampir setiap hari, mungkin enggak hampir lah, setiap hari lah itu ada keluhan gitu. hampirnya dikoreksi ya. Setiap hari ada keluhan. Setiap hari terima. Itu dirut loh, apalagi yang lain. Karena memang masyarakat itu kan sulit untuk dipuaskan ya ketika kita berusaha Dan untuk padahal kita kan juga bukan alat pemuas. setuju. Bener juga. Nah, nih ada sempat beredar nih, Prof ya. Iya. Informasi khususnya di media sosial lagi-lagi. Ada 144 penyakit yang tidak bisa dilayani di rumah sakit. Iya. Lalu ada Tidak dilayani BPJS bilangnya. BPJS sudah tidak lagi melayani 104 penyakit gitu. Terus Wah, itu katanya di medsos BPJS gitu tuh. nggak Menolak. nggak Ya, di itu IGD yang nggak bisa di IGD saya nggak bisa bilang pakai hoax-hoax BPJS. tadi loh ya. Jadi masyarakat itu perlu kita didik. Yang bersangkutan juga itu nanti habis itu terus jualan. Iya. Jadi gini. Gimana jualan gimana? Iya, nggak usah diterusin. Iya. Minta Jadi ini. jadi gini, intinya masyarakat kita itu kepengennya kan dirawat inap, Pak, nggak ke FKTP dulu. Iya. Oh iya. Makanya biar dirawat inap tuh saya ini gawat darurat IGD. Undang-Undang 17 dan undang-undang sebelumnya tentang rumah sakit itu nggak boleh rumah sakit menolak dalam keadaan gawat darurat orang yang datang di rumah sakit tanpa jaminan, tanpa agunan. Dulu karena agunan kalau melahirkan situ bisa bayinya nggak pulang atau apalah kayak gitu. Itu menurut undang itu nggak boleh. Jadi di bidang bisnis kesehatan itu ada aspek sosialnya yang kita harus istilahnya menolong gitu. Itu harus itu. Ya ada aspek untungnya ya, tapi bahwa aspek orang dalam keadaan emergensi kan enggak di-create ya, datang sendiri gitu. Kecelakaan lalu lintas enggak boleh ditolak itu. Harus ditangani. Tapi aneh itu kalau ada di Sumatera gitu terus tidak tangani terus meninggal di suruh lorong. pulang. Iya, itu aneh menurut saya. Kenapa? Karena tadi loh undang-undangnya enggak boleh ya. Kebetulan saya dulu dekan, kita juga sering ngajar seperti itu, enggak boleh. Jadi apapun harus ditangani. Apalagi sudah punya jaminan BPJS, wah, apalagi punya jaminan. Tidak punya jaminan tuh harus dilayanin gitu. Ini gimana sih kok bisa terjadi kayak gitu? Kan aneh gitu. Itu. Nah, masyarakat kita kadang-kadang menyalahgunakan. Sebetulnya dia tidak UGD, tidak gawat darurat, tapi menggawat daruratkan diri. Iya. Supaya bisa dirawat. Supaya bisa dirawat inap. Oh, Anda gawat ya? Loh, kok malah nanya Anda gawat? Kan dia yang menentuin ya. Nah, akhirnya dirawat inap. Seperti itu. Maka sekarang dijelasin. Bukan loh, Anda tuh kurang memenuhi syarat. Ini loh, ada peraturan menterinya. Ini ada KKI-nya. Ini ada prosedurnya kayak gitu. Ya, dijelasin. Benar. Masalah kita dijelasin ngamuk, Pak. Yang rasakan saya kan bukan Anda. Emang kalau saya mati situ mau tanggung jawab? Iya, waduh, Mas. Jadi menurut saya ya dari dua aspek harus kita perbaiki. Dari provider juga, dari masyarakat juga. Edukasi ke masyarakat juga. Juga jadi, harus. Masyarakat gitu. perlu tahu bahwa UGD itu bukan vaskes tingkat 1 ya. Bukan. UGD itu namanya aja unit gawat darurat. Jangan nyampe-nyampein dokter UGD yang udah nggak tidur 1 minggu mungkin. Iya, kasihan juga dokternya gitu. Jadi bagaimana mengajak masyarakat kalaupun ada keluhan di rumah dia datang ke Vaskes 1. Sehingga rumah sakit tidak penuh dan tidak perlu antri. Banyak klinik itu yang pernah saya datengin itu saya pakai BPJS juga kosong, enak Prof. Lah iya. Tidak harus di puskesmas ya? Enggak harus di klinik gigi, di klinik gigi saya. Dilayanin terus begitu Pak, ini Bapak harus ke rumah sakit dioperasi. Ya udah dia kasih rujukan. Gitu. Begitu dia tanganin nih kita nggak punya alat ini untuk mencabut karena giginya belum muncul, jadi mesti di rumah sakit dikasih tuh pilihan 3 gitu di rumah sakitnya. Bapak mau yang mana pilih aja gitu. Kita harus terima kasih tuh kepada teman-teman medis, dokter di lapangan itu ya,
di rumah sakit juga udah kerja keras ya. Kadang-kadang tuh di luar kemampuan dia gitu. Jadi itu yang kita juga harus memahami lah, saling memahami gitu. Jadi memang tidak mudah ini karena menyangkut banyak hal ya, menyangkut nyawa, menyangkut perasaan sakit, menyangkut kecepatan, menyangkut ketepatan. Hubungan BPJS dengan Menkes oke nih ya? Wah, tidak hanya oke, bagus Pak. Nggak seperti Menkes dengan ID ya? Wah, saya nggak tahu itu ya. Tetapi yang jelas tuh BPJS itu dengan siapa saja Pak, baik Pak. Iya betul, Ya, betul. itu kita usahakan. Karena urusannya sama masyarakat, kalau Iya. dia ribut internal, Wah. masyarakatnya keleleran. Makanya sulit rasanya untuk BPJS itu dilihat sempurna oleh masyarakat karena yang menyentuh langsung ke masyarakat itu ya nggak mungkin zero keluhan. Nah soalnya 144 penyakit katanya nggak di-cover Iya, lagi, gini. itu gimana tuh? Jadi KKI itu Konsel Kedokteran Indonesia. Itu menyusun ya, kalau bikin fakultas kedokteran, maka mendidik seorang dokter. Dokter umum, dokter tamat dari fakultas kedokteran itu harus mampu memiliki kompetensi 144 kompetensi gitu. Nah akhirnya terus ada SK Menkesnya, lalu BPJS ngikutin. Jadi seorang dokter umum, artinya di klinik tadi FKTP tadi harus mampu istilahnya tuntas menangani 144 ini. Bukan berarti kalau 144 terus nggak boleh dirujuk ke rumah sakit, itu salah ya. Jadi tergantung kalau rumahnya jauh, dia sudah gawat atau sudah memerlukan rujukan ya dirujuk gitu. Nah BPJS ada ukurannya sehingga tidak melebihi 15% rujukan setiap bulan tuh. Kalau dia sebentar ke zaman dulu itu dirujuk apalagi ya saya nggak jadi ngomong karena ini. Jadi itu pokoknya rujuk gitu. Pokoknya urusannya rujuk. Iya, rujuk gitu ya. Kalau rujak sih enak Pak. Rujuk itu. Rujuk itu yang nggak enak. Tapi kalau rujuk baru nikah terus Rujuk mau lagi. bubar rujuk lagi ya enak. Ketawa terus. Iya. Setelah BPJS datang, ya ada BPJS, nggak boleh sembarangan merujuk. Karena kenapa? Karena BPJS itu membayar ke dokternya di FKTP berbasis performa kinerjanya, maka dia harus kerja beneran gitu. Maka BPJS punya alat ya, seluruh Indonesia Pak tercapture ya. Transaksi 1,9 juta per hari tadi termasuk performanya seorang dokter di klinik mana saja di pojok Nusantara ini dilihat sama BPJS. Itu yang Mbak Nisa belum pernah lihat, gimana cara kita lihat. Oh ada. Jelas. Belum waktu main ke sana belum nggak diliatin. Loh, Waktu main nanti ke sana. nanti Nanti bilang. main lagi ya, Pak, ya? Iya, karena kalau kesananya urusannya mau ngasih duit kan beda gitu. Iya. Jadi ya kita terima. Tapi urusan sana saya mau melihat performance management center ya kita lihatkan. Oke, Prof. Kalimat pamungkasnya 11 tahun BPJS kesehatan. Ya. Jadi BPJS ini dalam 11 tahun itu tercepat mencapai USC di dunia yang sifatnya contributory dan one single integrated scheme. Nggak ada di dunia yang lebih cepat daripada Indonesia. Saya ceritain menurut Lancet ini ya. Lancet itu peer review international journal. Di Jerman perlu waktu 127 tahun. Brussels perlu waktu 100 tahun lebih. Jepang yang hebat perlu waktu 36 tahun. Indonesia ya nggak hebat-hebat amat, 11 tahun. 10 tahun mencapai, ini luar biasa. Gitu. Itu satu. Kedua, tolong peserta kita yang sudah hampir seluruh penduduk nih, Amerika udah lewat nih, itu untuk ngecek keaktifannya, download mobile JKN. Saya ini aktif apa enggak, cek di situ. Kalau enggak aktif, jangan sampai telat, udah sakit baru sadar, saya ke rumah sakit gimana ya pakai BPJS caranya. Nanya sini enggak aktif, harus nunggu atau mengaktifkan dulu gitu. Atau kena denda atau apa kayak gitu. Gitu. Saya kira dua hal itu jangan sampai kesehatan tidak kita jaga, karena health is not everything, without health everything is nothing. Gitu. Luar biasa. Beli balon digondang dia. Prof Gufron luar biasa. Wah, mantap, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima Gufron kasih. bikin terangnya hari ini. Iya. Supaya teman-teman juga yang ya tadi saya balik lagi bahwa ketika kita
kerjanya adalah menyentuh langsung ke masyarakat, tidak mungkin zero komplain. Betul. Tidak mungkin zero keluhan. Iya. Semangat terus, Prof. Waduh. Ada satu kalimat Prof Gufron yang waktu itu sempat disampaikan. Apa tuh? Dulu orang miskin dilarang sakit. Oh iya. Sekarang orang miskin dibayarin. Sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Dilarang bayar. Dilarang Iya. bayar. Asal menjadi peserta aktif. Ya, Itu asalnya itu itu. kalimat yang saya ingat waktu itu. Kalau misalnya sulit bayar, bisa nyicil. Iya. Kalimat rehab. Itu kalau dia istilahnya tidak miskin. Kalau miskin, udah lapor aja ke dinas sosial. Oh. Iya, nanti bisa dibayarin. Ya. Itu. Wah, kurang apa sih? Wah, masa nanya kurang apa? Terima kasih, Bro. Terima kasih. Thank you. Kita Prof. jumpa lagi Makasih ya. bikin terang Makasih, nanti. makasih. Bye-bye Makasih, semua. Marisa. Siap.